menjanjikan kemenangan, judi menjanjikan kekayaan. Halo Brono. Oh hai Bro Rian. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat. baik sekali. Hari ini cuaca cerah. Masih sibuk mencari dunia gitu. Masih sibuk mencari dunia Oh. supaya kita sejahtera ya. Iya. Oke. Bro and sis, kembali lagi di channel Yan Pitsonson. Oke. Channel yang khusus membahas masalah-masalah sosial. Kita bincang-bincang santai aja, ngawak-wak, ngawangkom, bincang-bincang santai. Oke, siap. Bener banget, brother. Wah, bari ngudut ngopi, ya kan? Enak banget. Ngopi dulu ngudut, oke? Kita ngobrol santai aja. Tidak perlu serius-seriusan, ya kan? Oke, ya. Oke, Bro. Jadi sekarang kesempatan kali ini kita akan ngobrolin tentang apa, Brono? Wah, Bro Yan, kita akan membahas masalah judi. Wow. Perjudian. Kalau tahu dadu ya kan, kita itu mungkin dalam hidup itu mungkin ada di angka 1 sampai 6. Kalau kita ngobrol perjudian, lempar dadunya ya enggak, keluar angka berapa nih? Ya, kemungkinan. Wah, itu luar biasa. Iya benar. Oke. Tapi by the way, yang namanya judi itu memang sedikit membuat sebuah halusinasi. Entah sedikit, entah banyak lah, pokoknya mah halusinasi, hayalan, mimpi. Tapi Tuhan pun tidak melarang kita semua punya mimpi. Untuk bermimpi ya. Untuk bermimpi. Hanya cara bermimpinya, cara memproyeksikannya, cara memprogreskannya kan, nah itu yang beda mungkin. Berbeda-beda Tiap orang. Ada yang mungkin mimpinya dibuai mimpinya dengan judi, ya nggak? Wow, luar biasa orang-orang yang tiap hari berkecimpung dalam perjudian. Iya. Toto gelap, judi bola, judi nonde. Tapi sekarang yang lagi rame itu judi online. Slot itu, Brono. Slot ya nggak? Itu deposit dulu kan? Deposit. Waduh. Dan kebanyakan dilakukan oleh orang-orang maaf menengah ke bawah ya nggak? Kebanyakan. Asal dia punya HP, dia punya nomor rekening, dia deposit di situ kan? Begitu mudahnya gitu. Begitu mudah. Hanya dengan jemari sekarang orang sudah bisa, tidak perlu capek-capek cari bandar judi. Iya. Cukup di lewat jari jemari kita aja kan, gitu. Nah, kalau kita ngelihat judi secara definisi itu kan, pertama itu berbicara mengenai masalah keberuntungan, hoki, probability ya nggak? Tapi bingung juga Mas Bray, karena yang namanya perjudian itu kan kalau kita bicara mengenai masalah keberuntungan itu kan sebetulnya sulit dibayangkan kalau namanya keberuntungan itu. Iya. Ya enggak? Hoki itu sulit dibayangkan, berbeda dengan kalau kita bekerja dengan target, ya enggak? Dengan targetingnya jelas, positioningnya jelas. Iya. Mungkin probability-nya juga tinggi. Tapi pada saat kita dihadapkan dengan perjudian formal menurut definisi, itu kan kita mengambang, pikiran kita tuh ngambang lah. Jadi istilahnya keluar seberapa haji, dia hanya menebak gitu. Betul nggak? Menebak untuk kemungkinannya berapa, ada tebakan gitu, masih bias. Betul sekali. Nah, ini ada salah satu contoh testimoni nih. Saya ngambil sampling aja, wawancara satu orang yang suka bermain, namanya Om Kumis lah. Katakanlah Om Kumis. Oke, Bray, kita saksiin dulu deh. Oke, testimoni dari Om Kumis. Oke, siap. Mari kita saksikan. Oke, saksikan dulu ya, Bray. Ya, saat ini
sedang di mie ayam Mang Eden tempat SMP 4 Cimahi. Lihat nih, Bray. Bray, ngespeak Bray. Pada habis. Sampai kasaan Bang. Habis. Ya. Kalau mau pada kesini nih, depan SMP 4 Cimahi. Mantap, brother. SMA Pasundan 2 Cimahi, oke. Pokoknya maknyus, makcuk, top, markotop. Oke, Ya ada duanya di Cimahi mah. oke siap. Halo, Om Kunis. Apa kabar? Biasa nih, apa kabarnya ya? Alhamdulillah, saya kan enak kan ya Aduh, kan. biasa mau bertanya-tanya lah tentang sesuatu. Sekarang kan banyak ya masalah togel online. Kumaha ya kira-kira sahur Om Kumis nih pendapatnya mengenai banyaknya orang yang togel online saat ini. Kalau menurut saya ya, kalau perkembangan itu kan ya, apa ya, itu semacam jebakan buat kita ya. Kenapa? Kita itu terbius dengan sesuatu hasil yang mungkin bisa mengubah ekonomi ya. Karena emang saat ini kan ekonomi kita terpuruk ya. Dari terpuruk kita kan kadang-kadang orang naon lalu di tayangan gitu kan, rek toger, rek naon. Bahkan banyak orang yang merasa ingin puas atau ingin menang. Dia mencari kumaha ya carana hayang menang. Pas ke kuburan. Padahal di kuburan aya naon. Paling minta apa? Pajamrong panaon ya apa. Yang wangsit gitu. Neangan wangsit. Padahal sebetulnya lamun ditinggali ku urang ku saya sih secara pribadi bahwa togel itu adalah jebakan buat kita gitu. Itu nggak ada hasilnya. Anu ngaranna beunghar ku togel. Kan kecuali orang menegong gitu kan. Hayang bangkrut. Dari togel mah sebenarnya mah lamun orang menang dibere menang gitu kan. Karena geus dibere menang panasaran. Dikeduk deui, disedot deui gitu kan. Da ngaranna togel mah da ibaratna teh Dracula gitu kan, disedotan gitu urang geus Dracula pada gitulah. Tapi anyway pernah menang, Chan. Hah? Pernah menang, Chan. Hari disebut menang mah heuh pastinya pernah menang gitu kan, tapi da ya gitulah dina menang na eta ge da anger we urang teh hayang menang nu leuwih gede. Dapat eta kepuasan teh nya hayang menang gede, hayang misalnya orang mah bisa kebeli motor gitu kan. Tapi sabanana mah eta mah da heureunganna bandar togel mah nya tekan mere we heula gitu kan, padahal manehna mah geus nyaho gitu kan. Kira kayak ngerasa meureun geus ngarasa manehna geus tertarik gitu kan, wah dengan togel ieu ayeuna terus-terusan wae ngawak ka dibere meunang meureun kan gitu kan. Bere meunang sedok deui, bere meunang sedok we tungguna. Oke, tuh. Oke, atulah. Kecuali anu alus mah nyangkik we gitu. Jadi kerada sieun tumbalannya. Ai togel mau tumbalan meureunnya. Yang oke lah. Kalau begitu Om Kumisnya mau makan dulu. Oke, Bray. Thank you. Siap. Nah, tadi kan kita udah sama-sama nih saksiin ya cerita Om Kumis. Om Kumis ya, Waduh, Om Kumis. itu luar biasa. Masih karena bisa ngasih pencerahan, tidak boleh jangan berjudi lah cenah gitu. Dia dulu cuman pelaku atau salah satu bandar ya. atau apa? Enggak, pelaku aja. Oh. Kita coba menyelami ke masyarakat yang di bawah lah, ya kan. Perjudian ini menurut pelakunya sendiri gimana sih, misalkan gitu kan. Nah, Iya. jadi ternyata pelakunya sendiri ya sebetulnya nggak mau, ya. Iya. Nggak mau karena katanya, kata beliau, dari perjudian itu yang nggak ada yang bisa kaya, tidak ada yang bisa sejahtera. Bahkan karena halunya orang, ya kan, karena sering berhalusinasi, orang itu mencari pencerahan tentang perjudian, ke kuburan, ya kan, ayam bangkong dikerik, Tempat-tempat keramat. tempat-tempat keramat hanya untuk mendapatkan sebuah angka, deretan angka, Mas Bray, luar biasa. Kalau istilahnya dengan apa sih kalau bahasa Sundanya teh Jangan ilapat, cari lapat. cari ilapat ke kuburan. Ya,
ya akhirnya kan sosial di bawah kita itu sebetulnya kalau yang tidak menyadari itu ini akan menjadi sebuah kemunduran, ya kan? Kemunduran bagaimana sih? Kok orang bisa tiap hari berhalu seperti itu ke tempat kuburan-kuburan keramat, ya enggak? Ke rumah-rumah kosong, nggak tepaduli jurik, tepaduli penting aing menang nomor aja gitu mas bro. Aduh, luar biasa di bawah kita ini begini. Ya mungkin itu sebuah penyakit dan bisa disembuhkan ya mungkin lewat dia, kalau beliau ini mau ya berpuasa, ya kan, karena sudah diajarkan oleh agama kita sendiri. Hanya saya memang itu dalam skup mikro nih. Kalau dalam skup makro, judi itu bisa membawa kesejahteraan juga, Mas Bray. Contohnya seperti apa tuh, Bruno? Ya beginilah, kalau kita ngelihat dulu di Provinsi DKI Jakarta di saat dipimpin oleh seorang gubernur yang karismatik saat itu. Itu udah lama ya? Udah lama sekali, tahun berapa? Udah tahun 65-an lah, sampai tahun 70-an. Udah lama banget ya. Ya, beliau pada saat duduk menjadi orang nomor 1 di DKI Jakarta saat itu, dihadapkan pada kas daerah yang 0. Ya, kas daerah 0. Berpikir kelaslah beliau sehingga beliau menciptakan sebuah sistem perjudian. Bagaimana sistem perjudian ini bisa memberikan masukan ke kas daerah. Nah, dari kas daerah yang awalnya 0, DKI Jakarta sanggup dari perjudian itu dulu ya mungkin entah benar entah tidak ya. Cuman konon katanya. Saya tidak berani menyebutkan itu benar atau tidak. Konon katanya, menurut orang-orang terdahulu, Jakarta saat itu bisa membangun infrastruktur yang hebat, sekolah, ya kan, bisa membangun sekolah SD, SMP, SMA, bisa membangun jalan-jalan, jalan di gang diperbagus, ya kan, puskesmas, itu untuk kesejahteraan masyarakat. Ya memang pro dan kontra, betul, pro dan kontra, Bray. Pasti ada pro dan kontra. Pro dan kontra, bahkan ya karena jalan-jalan di gang yang sempit di DKI Jakarta itu dibiayai oleh judi, banyak juga kan warga, wah haram katanya menginjak tanah jalan yang dibangun lewat judi. Tapi karena memang kita butuh pemimpin-pemimpin yang kuat secara karakter seperti itu, beliau kan bisa menjawab, oh ya silakan, kalau tidak berkenan untuk menginjak gang yang dibuat dari hasil perjudian, naik helikopter aja. Bingung juga kan? Waduh, mana itu? Iya kan? Ya orang mah ngawangkong ya. Ya kan, itu kan berarti beliau itu memiliki kepemimpinan yang kuat. Tidak bisa diintervensi. Karena saat itu keadaannya darurat. Dari mana uangnya? Dari mana uangnya? Apa bedanya kosong loh saat itu? Bayangkan. Nah, banyak juga negara ya kan yang berdiri dari hasil perjudian. Contoh Makau, ya kan? Oh iya, Makau. Kemudian mungkin di Amerika Las Vegas di Amerika ya, wah hebat sekali perjudiannya, luar biasa. Sampai perputaran uang perharinya itu sampai tinggi miliaran. Iya miliaran. Dan di Malaysia yang konon katanya negara Islam, mereka punya kan di tanah Genting Highland, ya kan mereka punya kan, dan ya orang yang cuman di situ screeningnya kan kuat, oh ini anak di bawah umur nggak boleh, ya kan, ada pembatasan tertentu begitu kan. Nah tergantung kita juga sih, kalau misalkan nih di negara kita, misal ini namanya, ya saya nggak tahu kejadian apa enggaknya, kalau misal di negara kita misalkan ada tempat yang khusus buat berjudi, ya kan. Nah, mungkin kan nanti juga orang itu pasti ada pro kontra, jelas, ya kan? Pasti ada pro kontra, Bray. Sesuatu hal pasti ada pro kontra kalau untuk menyangkut masalah-masalah tentang hal seperti itu. Betul. Yang pro pasti ya yang sang judi ya kan, wah bagus itu.
Yang kontra, wah tidak sesuai dengan agama itu. Perjudian itu haram. Ya nggak? Ya tinggal kita kan, kalau yang untuk yang kontra, mungkin saya garis bawahi aja. Itu kan dia harus bisa menyeleksi dirinya sendiri sebetulnya. Ya kalau saya nggak mau itu menganggap haram, ya jangan deket-deket. Itu kan jangan deket-deket api neraka. Iya kan? Jangan mendekati. Jangan mendekati api neraka. Anak-anaknya, istrinya jaga. Lu kalau sampai main ke sana, awas lu. Gitu kan? Buat cambuk pakai apa kan? Iya kan? Dikasih ultimatum. Dikasih ultimatum termasuk untuk dirinya sendiri. Iya. Tapi ulah nepi ngomong gitu bari jeung manehna ge ngalakon. Ya tapi saya yakin enggak lah ya. Orang Indonesia itu baik-baik lah. Hampir semua orang Indonesia itu taat beragama, religius. Makanya sampai sekarang saya tidak pernah kedengaran tuh entah ya di Indonesia tuh ada kawasan yang khusus berjudi, kan nggak ada. Kalaupun ada mungkin ilegal dan lain sebagainya. Tapi ya itu walaupun ada sekalipun ya kan kita juga terscreening lewat agama kita sendiri. Mau apapun agamanya pasti akan melarang. Iya. Ya enggak, kalau dia cukup beriman ya kan, ya jangan dekat-dekat. Gitu. Tapi kalau misalkan orang itu memang senang berjudi, ya mangga, silahkan ya kan. Negara memfasilitasi, sebetulnya begitu. Tapi juga ya mungkin tidak harus sampai ke sana lah, gitu kan. Sebenarnya cukup simpel, cuman terbentur karena suatu hal mungkin ya. Betul. Banyak gitu, banyak hal. Ya, betul sekali. Jadi ya tadi saya bilang pro kontra itu pasti ada, ya kan, karena memang perjudian ini ya mendekati pada neraka, memang panas bawaannya kan, karena pada saat dia kalah dia akan terus berupaya supaya dia menang. Nah by the way ini sekarang kan kalau kita ngelihat judi secara definitif seperti itu tuh, formalnya perjudian seperti itu. Nah apakah hidup kita juga ini adalah sebuah perjudian, Mas Bro? Iya. Kira-kira gimana nih? Hidup kita ini apakah perjudian bukan? Kalau untuk hal seperti itu bisa dibilang secara dari kejauhan mungkin ya, kita keluar rumah juga peluangnya 50-50 gitu. 50-50 ya. Betul juga. Masih samar gitu kalau. Masih samar-samar. Kalau kata orang Sunda mah kelemeng-kelemeng. Masih abu-abu, betul juga. Karena saat kita keluar rumah sekalipun, kita akan berusaha dengan secara halal, ya kan? Tapi resiko di jalan juga itu setengah-setengah, ya kan? 50-50. Kita betul di jalan bermotor atau bermobil dengan baik dan benar, ya kan? Nggak taunya dari belakang ditabrak, bisa aja kan? Probability selalu ada. Segala kemungkinan bakal terjadi. Segala kemungkinan. Termasuk juga pada saat kita bersekolah, banyak anak-anak usia sekolah. Apakah orang tuanya juga berjudi? Mungkin. Ya kan? Siapa tahu ya. Wah, siapa tahu ya. Jadi ya memang jangan sampai hidup kita ini didedikasikan gitu kan untuk memiliki halusinasi yang berlebihan. Itu sebetulnya ya kan. Jadi mimpi boleh, oke? Kita memang harus bermimpi. Siapa bilang bermimpi tidak boleh? Ya kan? Mimpi itu 99% kata Robert Kiyosaki, 1%-nya usaha. Betul. Cuman kan 1%-nya itu kita harus bekerja keras dan bekerja cerdas. Iya kan? Iya. Kalau halusinasinya 100%, usaha aja nah. Iya. Jadi ya kehidupan kita itu sebetulnya bisa jadi merupakan ajang perjudian sebenarnya. Ya saya entahlah, ini pendapat saya pribadinya. Mungkin nanti juga akan ada komentar-komentar miring, ya kan? Ya, oke, ya kan? Semua orang berhak menilai sesuatu. Berhak menilai sesuatu dan tidak ada masalah karena kita hidup dalam era demokrasi seperti ini ya. Memang harus menghargai semua pendapat. Kebebasan berpendapat mungkin ya kalau diartikan. Iya. Kebebasan berpendapat ya enggak.
kebebasan orang untuk berpikir, dan berpikir itu tidak mungkin untuk dikriminalkan. Ya kan? Nggak mungkin. Kita memiliki pendapat begini, jadi sebetulnya maaf kalau misalkan saya agak sedikit menyimpang, deviasinya ada ya. Tadi saya katakan bahwa mungkin kehidupan kita ini merupakan juga sebuah perjudian. Ya kalau misalkan yang tidak setuju, saya mohon maaf juga karena itu merupakan pendapat pribadi ya kan. Bebas. Tapi menurut Mas Brorian gimana? Berarti kalau misalkan ya, kalau kita bicara tentang usaha, probability, menyinggung tentang kemungkinan orang-orang yang bikin situs-situs judi online atau buka agen-agen nomor atau bola, itu berarti mereka sudah menciptakan lapangan kerja secara langsung dan tidak langsung mungkin. Gimana tuh Bruno? Betul juga, betul itu. Jadi bagaimanapun ya kan, judi-judi ini dikelola oleh perusahaan sebetulnya ya kan, mau di Indonesia ataupun di manapun, semua ini dikelola oleh perusahaan-perusahaan yang sebetulnya kalau di luar negeri legal lah ya, seperti di Las Vegas kasino, di Singapura ya kan. Berarti mereka punya sistem sendiri, punya sistem ya kan, punya infrastruktur Oke. perusahaan. Iya. Berarti kan di situ ada tenaga kerja. Bahkan juga kan banyak tenaga kerja Indonesia di Singapura, di Makau yang bekerja di sektor kasino ya kan. Menyerap tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja. Jadi judi ini sendiri sebetulnya kan menciptakan pergerakan ekonomi. Iya, bisa dibilang begitu juga. Bisa. Betul. Goreng-goreng lagi lah di area Bandung aja. Ada yang judi offline misalkan, judi roulette, tembak ikan dan lain sebagainya ya kan. Kalau dulu itu yang terkenal itu di pusat kota Unyang roulette ya kan. Roulette itu kan goreng-gorengnya dia punya satu tenaga kerja. Tenaga kerjanya siapa? Karena kalau kita ngelihat prinsip tenaga kerja, orang yang memiliki itu otomatis dia sebagai tenaga kerja. Atau misalkan orang itu punya satu pegawai yang khusus, misalkan masalah pencatatan, ya kan, pembukuannya itu kan sudah berapa orang, dia punya anak, istri, otomatis ada yang dikasih makan dari situ. Ya entahlah, kita nggak berbicara halal dan haram saat ini ya kan, hanya berbicara judi itu mungkin bisa jadi penggerak sebuah perekonomian. Makau itu dulu kering, ya kan? Nggak ada apa-apa. Bingung Portugis pada saat itu, pada saat dikasih kekuasaan memegang Makau saat itu. Portugis bingung, ini apa yang akan dihasilkan dari Makau? Tidak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apa. Kosong. Akhirnya dia diciptakan lah. Di situ perjudian, ya kan? Ya terkenal lah Makau, sama-sama tahu lah Makau apa kan? Berarti mirip sama dulu di ibu kota gitu dulu. Ya mirip. Mungkin ya kan. Cuman kan kalau di Indonesia mungkin tidak fantastik nih Makau ya kan, karena kita terbatas memang dengan norma-norma ya kan. Kita ini memang orang-orang yang religius, orang-orangnya sangat religius, masih memperhatikan hal haram ya kan. Makanya saya juga agak sedikit memohon maaf lah kalau misalkan ini kan tema-tema yang sensitif seperti ini. Sangat sensitifnya. Sangat sensitif, halal dan haram. Bahkan saya tadi katakan kita terlepas dulu dah dari halal dan haram. Kita ngelihat tentang pertumbuhan ekonomi, pergerakan ekonomi ya kan. Pertumbuhan ekonomi dari situ besar loh, ya kan? Bagaimana uang pajak yang dihasilkan dari perusahaan-perusahaan judi seperti ini mungkin akan lebih dari barang-barang cukai. Perputaran uang per harinya besar. Berarti kan pajaknya itu kan dihitung per hari tuh, atau mungkin per transaksi ya kan. Negara bisa untung banyak dari situ, bisa membangun segala macam dan tidak akan mungkin berhutang. Iya kan? Iya. Bisa. Iya kan?
Sementara kita kan sekarang ini masih mengandalkan sektor non migas. Oke lah, sekarang pemerintah saya akui juga serius menggarap ekonomi kreatif, ya kan. Ekonomi kreatif digarap dengan baik, adanya kerajinan, ya kan. Terus industri perfilman, bahkan podcast kita kan termasuk industri kreatif, bro. Salah satu industri kreatif. Iya. Dan itu akan terus didorong oleh pemerintah kita. Cuman, ya kan, daya push seperti Amerika Serikat di Las Vegas misalkan, ya kan, bagaimana pajak dihitung per transaksi misalkan dari hasil perjudian itu, bukan lagi per hari, per transaksi, ya kan. Wah, per orang per transaksi, gila kan. Gila. Berapa ribu triliun mungkin per tahun yang akan dihasilkan dari pajak yang dihasilkan dari perjudian itu. Dan itu saya pikir bisa menggerakkan infrastruktur, bisa membangun infrastruktur, ya kan, bisa menggerakkan masyarakat. Bagaimana jalan yang dibangun dari kota A ke kota B yang asalnya mungkin agak terisolir, dibangunlah jalan, kanan kiri akan terisi dengan pertumbuhan, akan berdiri warung-warung baru, ya kan, rumah-rumah baru, begitu. Nah itu loh dampaknya, ya. Jadi mohon maaf, bukannya kita tidak menghargai religius, tapi kita berbicara saat ini masalah pertumbuhan, pergerakan secara ekonomi, ya kan. Ada impactnya, ya. Impactnya seperti itu kan, impact yang luar biasa. Mungkin dari situ, dari kawasan perjudian itu akan tumbuh industri hilir mungkin kan kita tidak akan pernah tahu, ya kan. Warung-warung kopi, ya kan, warung-warung rokok, warung-warung mie instan, ya kan. Orang dari situ lapar, ya kan, wah udah aja. Nah itu kan bisa terjadi, menggerakkan ekonomi masyarakat, roda perekonomian. Nah, itu luar biasa, ya nggak, bro? Oke, Bray. Sip. Jadi begitu aja, ya, bro. Mungkin kita perlu sudahi dulu episode kali ini nih tentang perjudian. Sudahlah, yang penting kita sudah bincang-bincang, ya enggak, keluar unek-unek dan lain sebagainya. Ya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, karena kita berbicara saat ini mengenai proporsi judi itu judi secara formal dan informal lah, katakanlah begitunya. Dilihat dari berbagai segi. Segi lah, ada pergerakan ekonomi di situ, atau mungkin bahkan sebuah kemunafikan di situ, ya nggak? Mungkin kita juga orang-orang munafik. Kita bergerak secara ekonomi, tapi itu kita tahu itu dilema, gitu kan? Itu haram, gitu kan? Oke lah. Begitu aja, Mas Bro and Sis, episode kali ini mudah-mudahan sedikit tercerahkan, ya enggak? Ada kata-kata yang salah, ada kalimat yang salah dari kami berdua, ya enggak? Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Oke. Tapi harus objektif juga, ya kan? Jika ada yang benar, yang bisa tercerahkan, ya saya mohon like and subscribe aja dong. Oke, ya, tunggu video kami selanjutnya. Oke. Thank you, brother. Yo. menjanjikan kemenangan.